Oke, sebelumnya kita telah membahas materi kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian, kita sudah membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dan untuk saat ini, dakwah periode Madinah kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Sejarah menyebut bahwa ketika di Mekah, Rasulullah SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam tidak diperoleh hasil yang menggembirakan. Rasulullah dan para pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Sebaliknya, ketika sampai di Madinah, Islam benar-benar mendapatkan respon positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Selanjutnya, beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, Piagam Madinah atau Misak Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun. Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya, tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Kemudian, para sejarawan menyebutkan bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam atau Muhajirin dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Nah, naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kemudian yang kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian ada beberapa inti dari Piagam Madinah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui inti dari Piagam Madinah, ada juga sejarawan mengatakan poin-poin penting yang terdapat dalam Piagam Madinah yang menggambarkan bentuk negara adalah sebagai berikut. A. Orang-orang beriman dan ketergantungan mereka adalah merupakan suatu komunitas yang utuh atau ummah. Kemudian B. Setiap suku atau bagian dari suku masyarakat ini bertanggung jawab terhadap harta rampasan atau uang tebusan atas nama masing-masing anggotanya. Pasal 2-11. Selanjutnya, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa, apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberikan peringatan. Kemudian setelah turunnya wahyu diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, masa Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali. Yang kedua, Sariyah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Ada 3 peristiwa respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Yang pertama itu peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun
2 Hijriyah atau tahun 625 Masehi di lembar Badar. Pada saat peristiwa Badar, kaum muslimin memiliki jumlah sebanyak 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Selanjutnya peristiwa Uhud, di mana pada saat peristiwa Uhud, kekalahan dalam perang Badar membuat kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Pada saat itu, Rasulullah SAW sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukan berkurang. Kemudian, disinilah Allah menurunkan bantuan dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah. Pada saat perang Uhud, telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW. Karena pada saat perang Uhud, paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Kemudian peristiwa Rasulullah untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Ada juga disebut dengan peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau perang Khandak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah di sekitar kota Madinah bagian utara. Pada saat itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami di negeri Persia, apabila kami dikepung, maka kami membuat parit di sekitar kami. Itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Selanjutnya, perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu, Rasulullah dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian ini disebut perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. B. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. C. Orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. D. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. E. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan.